Ada wujud-wujud perwujudan di sini yang sangat mengerikan. Kamu harus hentikan segera, kalau enggak sosok Obi akan menyerupai ini. Di kehidupan di kalangan saya, dalam arti dia, saya melihat dia bergaul dengan public figure. Saya mengasumsikan bahwa ini adalah untuk menarik pelanggan ya, Alvin. Ada empat orang public figure terkenal dan dia ada di tanah air kita, penikmat jasa prostitusi, Alvin. Seseorang, wow. Tapi saya butuh bantuan teman saya lagi di sini. Ya. Saya akan memilih dan ngajak jalan-jalan. Oh. Bangkitkan jiwa-jiwa di sini. Dan saya ingin mengetahui siapa yang akan saya baca di sini. Wow. Roy sedang melakukan sebuah ritual di sini dalam pemilihan partisipan kedua kita. Alvin, pria yang lahir di tanggal 13 ini, seorang penari malam. Dan dulu pernah mengalami pelecehan seksual. Adakah karma buruk yang terjadi pada diri Alvin? Masih bersama Roy Kelsey di sini dan Roy sudah memilih partisipan yang lahir di tanggal Lucky 13, yaitu Alvin. Ya, ada penerawangan sedikit dari Roy tadi ketika memilih Alvin bahwa sesuatu yang berbau dengan erotisme. Dan Alvin sudah dibaca lebih dalam lagi oleh Roy Kelsey. Roy, apa yang kamu lihat di sini? Alvin di tanggal kelahiran 13 dan nama Alvin menghasilkan angka 4 Januari 1991. Kemudian saya melihat di sini uang pundi-pundi keuangan yang dihasilkan oleh yang dijual dan dinikmati oleh gadun ataupun om-om. Dan di sini saya melihat Alvin bernari-nari erotis di salah satu lokasi yang ingin saya sebutkan berinisialnya, dan saya akan sebutkan orang ini juga membiayai hidupnya Alvin. Namun yang perlu saya tegaskan di sini adalah saya melihat ada public figure, penikmat jasa, go-go dancer. Jadi Alvin, kalau Roy lihat, apakah penari telanjang saja atau juga menyewakan tubuhnya? Saya harus mencari kata yang paling halus. Betul. Menyewakan tubuhnya untuk dinikmati oleh Khususnya laki-laki berusia parubaya, kemudian bertubuh muscle, berotot, dan kemudian saya melihat dia punya kelebihan dalam bidang menari dan berdancing di tengah panggung. Saya melihat satu adegan di klub. tempat apa itu, Ron? Saya melihat di sini spa ataupun kolam renang ya. Tetapi yang poin menjadi saya, yang highlight poinnya di sini adalah bentar lagi dia ini, saya khawatir lagi mencari dia karena Alvin ada terlibat utang dengan sosok ini. Apa sebenarnya jalan ceritanya? Dulu awal mula saya seperti ini, dulu saya pernah dilecehkan oleh orang yang saya tidak kenal. Lalu kemudian saya merasa depresi berat dan merasa hidup saya hancur. Lalu kemudian saya berusaha untuk move on kembali dan sempat saya bekerja di Jakarta dan dalam jangka lama. Tetapi yang terjadi saya tidak pernah mendapatkannya, tidak sesuai harapan dan apa yang inginkan. Di luar
pemikiran saya. Pada saat itu saya merasa sangat benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya saya tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya juga saya kehabisan uang, tabungan saya semuanya habis, terkuras untuk hidup sehari-hari. Lalu kemudian saya mencoba iseng-iseng membuat di situs online dan iseng-iseng juga melakukan menawarkan jasa saya. Jasa awalnya apa? Langsung hubungan badan atau apa? Masas atau kamu langsung menari atau apa? Pertama saya mencoba untuk menawarkan jasa masas kepada orang, lalu ternyata itu di luar pikiran saya. Ternyata orang-orang yang saya temui itu menginginkan seks dan kepuasan dari segala bentuk yang dia beli. Dibeli berapa kamu pertama kali? Untuk umumnya saya bisa memasang tarif 800.000. Lalu kemudian untuk interlokal saya memasang 200 sampai 300 US dollar. Apa yang Roy lihat tampaknya betul ya? Iya, Robi. Saya melihat angka mata uang dolar, rupiah, dan berbagai macam mata uang dia raih dalam sesi. Sudah berapa lama totalnya Alvin kamu melakukan ini? 4 tahun. Ada kata menarik, Robi, di sini. Hari. Hari yang saya tulis di sini adalah hari Jumat tanggal 13. Kamu di sini saya melihat Jumat dan 13 adalah semacam hari-hari dia. Entah itu semacam ritual atau kamu memang menawarkan jasanya setiap hari Jumat. Hari Jumat tidak seperti itu juga, tapi hari Jumat karena saya bisa melakukan doa dulu sebelum melakukan apa yang tidak diridhoi sama Tuhan. Oh sebentar, ini saya mendapatkan sedikit rasa geli mungkin dari para partisipan saya ya. Karena untuk melakukan sesuatu yang nggak diperbolehkan, kita boleh berdoa gitu, betul? Tidak ya? Tapi Alvin tetap berdoa. Iya, doanya biar pelanggannya banyak atau apa, Vin? Atau biar ini jadi halal? Mohon maaf, Vin, siapa yang minta? Doanya biar saya mendapatkan customer yang saya inginkan dengan bayaran yang Cukup fantastis. fantastis. Begitu doanya ya? Iya. Tapi saya merasa diri saya seksi, saya merasa semua orang menyukai saya, dan saya merasa itu semua harus saya manfaatkan untuk kehidupan di kalangan saya. Jawabannya sangat mengejutkan. Roy, ini kan dia bilang kehidupan di kalangan saya. Roy, emang melihat dia gaulnya sama siapa? Di kehidupan di kalangan saya, dalam arti dia, saya melihat dia bergaul dengan public figure. Jadi di sini saya melihat kamu bermain api dengan seorang tokoh. Iya. Yang cukup lumayan fenomenal juga, Robi. Dan saya mengkhawatirkan ini ke-blow up. Saya mendengar satu bisikan di sini, ada Om Heru. Loh, Saya tidak tahu ini siapa. nama? Om Heru. Roy menyebutkan nama? Iya. Heru, H-E-R-U. H-E-R-U. Om Heru. Heru Heru. Sorry, saya mengungkap satu misteri di Ya sini. silakan Roy. Oh my God, Hari. Saya tidak tahu ini siapa, tetapi saya melihat ada nama Oh, Hari. Hari. Atau orang bule mungkin bacanya Harry. Iya, Robi. Saya turut bersimpati sekali, Robi, terhadap orang ini, bahwa orang ini terlibat erotisme dengan sesama jenis dan dia enjoy. Ada satu hal lagi yang mengejutkan di hati saya, Robi. Ya, Bahwa di telapak tangannya ternyata dia memakai ajian-ajian mantra yang bisa saya lihat di sini di telapak tangannya. Dia berkunjung ke orang pintar lalu menunjukkan satu tanda-tanda 13 dan di sini
jari-jarinya. Saya mengasumsikan bahwa ini adalah untuk menarik pelanggan ya Alvin. Iya. Dan yang mana tangan kanannya dipakai terus-menerus untuk kegiatan spiritual. Yang mana untuk dijual di prostitusi online. Prostitusi juga. Dan online dan tidak online juga. Saya ada lihat satu klub dan bukan online. Ada empat orang public figure terkenal dan dia ada di tanah air kita, penikmat jasa prostitusi, Alvin. Iya. Benar. Setelah itu cuma berlangsung hanya 4 bulan saja karena saya tidak cocok lagi dengan dia dan akhirnya saya kembali ke asal awal mulanya saya seperti apa. Hidup saya kembali biasa lagi. Lalu kamu sedih? Dan saya sedih. Jadi yang memelihara kamu satu kalau public figure ini ya? Iya. Roy? Siapa Roy? Saya tidak berani menyebutkan namanya Robi di sini. Tapi apa yang kamu sudah dapatkan dari hasil uang-uang ini bagaikan uang jin dimakan setan. Benar sekali. Jadi Meluapnya nggak tahu kemana ya, Vin Iya. ya? Oke. saya ingin bertanya satu hal. Di pikiran saya muncul kata Obi. Siapa Obi? Kamu ada mungkin teman dekat namanya? Oh, itu ada salah satu teman dekat saya. Mungkin satu jalur yang pernah saya lalui saat ini. Saya bekerja bareng dia, hangout bareng dia, mencari customer dan pelanggan yang kakap bersama dia, lalu pergi ke tempat-tempat mewah. Saya masih juga ada sangkutan. Ternyata Obi, teman yang dia cerita, saya mendengar dia sudah berbentuk almarhum. Dia sudah meninggal. Itu yang saya lihat di sini. Obi adalah sosok yang sangat andil sekali, punya andil dalam hidup Alvin, dan beliau sudah meninggal. Saya pengen dia untuk berkunjung ziarah ke makam Obi dan meminta maaf dan doakan supaya kamu bisa ke jalan hidup yang lain. Iya, Iya. Alvin masih mengingat-ingat? masih. Karena saya merasa sangat bersalah pada saat dua teman dekat saya meninggal. Saya tidak datang ke menengok jasadnya dan saya tidak juga mendatang ke daerah kuburannya. Lalu saya merasa sudahlah, nanti akan baik-baik saja, cukup doakan saja. Tapi itu semua tidak berjalan dengan seperti yang saya bayangkan juga. Perasaan ketakutan, perasaan bersalah selalu menghantui saya sampai saat ini. Kalau saya sering dimimpikan oleh teman-teman saya yang sudah meninggal dan saya suruh datang untuk menemui dia, sekedar ziarah dan mendoakan dia. Oke. Saya merasa diri saya seperti ini udah nggak waras lagi, sampai-sampai saya melihat orang meninggal aja ketakutan. Ini semua adalah trouble, masalah kehidupan yang mengguncang jiwa saya sampai-sampai saya down seperti ini dan akhirnya menimbulkan ketakutan-ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan saya. Obi dan salah satu teman kerjanya Roy yang sudah mendahului Alvin, Iya. kamu bisa mungkin menggambarkan energi mereka, Roy, seperti apa? Apakah mereka happy? Saya boleh pegang? Boleh Robi. Tertawa, sedih, marah, atau apa? Saya pengen tahu. Sedih. Sedih? Dan saya melihat satu penampakan di sini bahwa sebentar. Saya melihat sangat tajam sekali bahwa Obi yang digambarkan di sini sudah bermanifestasi menjadi sosok yang sangat mengerikan di sini. Saya pengen kamu keluar dari lingkaran-lingkaran ini, Alvin, karena ini sudah tidak sehat lagi. Sudah berhubungan dengan alam gaib, lalu kemudian bercampur dengan seksualitas, lalu kemudian ada korban yang meninggal, dan ada wujud-wujud perwujudan di sini yang sangat mengerikan. Kamu
harus hentikan segera, kalau enggak sosok Obi akan menyerupai ini. Kamu banyak melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang mengundang alam gaib datang, Obi, sehingga saya melihat di sini sosok wanita ini juga muncul. Tinggalkan kebiasaan kamu makan bunga kantil. Tuh, Karena ini yang makan. Ya, Alvin. wow. Robi. Ya, sampai detik ini, kamu Sampai- masih melakukan prostitusi ini? Sampai detik ini Masih. masih. Terakhir kapan kamu melayani customer? 5 hari yang lalu. 5 hari. Iya, 5 hari. 5 hari ya, Roy. Roy bisa melihat di mana, Roy, kira-kira? Saya ngeliat di kamar kos-kosan. Oh, Iya. iya. Fakta-fakta sudah terungkap. Roy, silakan kasih mungkin agar ini karma buruk menjadi baik, agar dia sadar, Roy, kalau ini hal yang mungkin tidak baik buat kedepannya. Silakan. Pertama, saya ingin kamu berziarah ke kuburan Obi. Kedua, saya ingin kamu mengaku pada orang tua kamu apa yang kamu lakukan dan kerjakan selama ini. That's tough. Susah banget. Dan ketiga, buang semua barang-barang tas branded dari hasil penjualan prostitusi. Itu, Robi. Oke. Kalau dari Alvinnya sendiri bagaimana sih? Dari hati kita semua pengen denger ya. Kita pengen tahu dari hati kamu paling dalam, kamu maunya bagaimana? Melanjutkan atau apa sebenarnya? Sebenarnya dari hati saya yang paling dalam, saya sudah lama ingin berhenti dan bertobat. Oh, Tapi itu semua terasa amat sulit. Saya merasa saya berada dalam lingkaran iblis. Oke, berarti kalau dari saya pribadi, tipsnya kalau pengen keluar dari lingkaran iblis ini, minimal 2 minggu pulang kampung. Untuk saya nggak bilang ini kotor, untuk menetralisir, bukan mensucikan, menetralisir perasaan kamu, pikiran kamu, niat kamu semua, cita-cita kamu. Berpikir ulang, evaluasi. Evaluasi, biasanya kalau sudah ketemu orang tua lagi, ketemu dengan keluarga, ponakan, siapapun itu, teman lama, teman SD, teman kecil, kamu akan kembali lagi seperti secari kertas yang bersih. Berpikir jernih. Ya, Iya. jadi tinggalkan dulu dunia metropolis ini, pulang dulu ke kampung minimal 2 minggu. Lalu kalau misalkan memang siapa tahu rezeki dapat pekerjaan di sana, kita nggak tahu. Iya. Mungkin kamu bisa menjadi agen penjualan sawah, Properti. properti atau apapun itu. Agen marketing. Kita kan nggak tahu. Kamu karena speaking kamu bagus sekali, Iya. tertata rapi. Itu saran dari kami ya. Iya, terima kasih. So Alvin, terima kasih.